Gary Neville, Manchester United tim yang aneh. Sebuah pengakuan dibuat oleh Gary Neville, legenda Manchester United itu menilai mantan klubnya saat ini bertransformasi menjadi tim yang aneh. 3 musim terakhir Manchester United ditangani oleh legenda mereka, Ole Gunnar Solskjaer. Mantan striker legendaris itu menjadi pengganti Jose Mourinho yang dipecat oleh manajemen setan merah. Selama 3 tahun terakhir, performa Manchester United bisa dikatakan cukup bagus. Namun, mereka sulit untuk tampil konsisten sehingga mereka belum memenangkan satu pun trofi juara di musim ini. Neville mengaku tidak habis pikir melihat performa setan merah saat ini. Saya menyebut mereka MU adalah tim yang aneh, bukan Neville kepada Sky Sports. Menurut Neville, salah satu keanehan terbesar Manchester United adalah performa mereka yang sulit diprediksi, di mana setan merah kerap tampil apik mendadak. Manchester United sering memainkan 4 atau 5 pertandingan namun mereka hanya memenangkan 2 di antaranya. Namun, setelah itu mereka akan memenangkan 15 pertandingan beruntun dan tidak terkalahkan di laga tandang. Itulah gambaran tim mereka saat ini. Menurut Neville, Solskjaer punya PR besar untuk dituntaskan agar MU bisa stabil. Ia menilai sang manajer harus menyatukan para pemain MU agar bisa bermain sebagai sebuah tim. Saya melihat MU sebagai tim yang memenangkan pertandingan berdasarkan momen, sementara Chelsea, Liverpool, dan Man City mereka telah menjadi tim yang seutuhnya. Mereka mampu bermain sebagai sebuah tim dengan baik. Saya bukannya bilang United tidak pernah bermain sebagai tim, namun Ole punya PR untuk menyatukan United, ujarnya. Manchester United akan kembali beraksi di ajang Liga Champions di tengah pekan nanti. Setan Merah akan berhadapan dengan Villarreal di pertandingan kedua Grup F. MU belum layak disebut kandidat juara karena Manchester United lagi mejan kalah di 2 laga terakhirnya. Ex-pemainnya, Gary Neville sih memang belum yakin MU bisa juara Liga Inggris tuh. Ex-pemain MU yang jadi pandit sepak bola, Gary Neville melihat kalau Manchester United belum layak disebut sebagai kandidat juara musim ini. Apa sebabnya? MU tidak bermain sebagai tim, berbeda dengan Manchester City, Chelsea, dan Liverpool yang bermain sebagai tim yang kuat dari lini belakang sampai lini depan. Jelasnya kepada Sky Sports. Ketika MU menang dan Ronaldo mencetak gol, mereka sebenarnya tidak bermain cukup baik, sambungnya. Gary Neville menjelaskan tampaknya masih belum ada komunikasi yang padu antara pemain Manchester United di lapangan. Tak ayal, MU lagi kesulitan bikin gol yang mana 3 kali kalah dalam 5 laga terakhir di seluruh kompetisi. Belum terlihat satu kesatuan di MU, mereka butuh pola permainan, kombinasi permainan, dan cara bermain yang padu. Tidak bisa mengandalkan kekuatan individu melulu, ungkap Neville. Ronaldo, Sancho, dan Varane adalah rekrutan hebat, namun gaya permainannya belum sama. Tambahnya, ketika Manchester United membangun dari belakang atau melalui lini tengah, terkadang saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, cetus Neville. Duet Ronaldo dan Bruno Fernandes bisa bikin manajer MU Solskjaer sakit kepala. Kenapa? Kehadiran Bruno Fernandes dan Cristiano Ronaldo mungkin tampak seperti pasangan impian di Manchester United atau MU. Namun, duet pemain Portugal di klub Liga Inggris itu terkesan bentrokan ego saat mereka dikalahkan tim Aston Villa yang terorganisir dengan baik di Old Trafford akhir pekan lalu. Kombinasi Bruno Fernandes dan Ronaldo tampaknya menjadi konsep yang menakutkan. Tapi, pasangan ini sebenarnya dapat menyebabkan lebih banyak masalah daripada yang diperkirakan sebelumnya. Duet Ronaldo Fernandes beberapa kali terlihat tak sejalan dalam kekalahan dari Aston Villa, termasuk kegagalan penalti di menit-menit terakhir. Pasangan itu tampaknya bentrok sepanjang pertandingan, dan Ole Gunnar Solskjaer mungkin akan memiliki masalah di depannya. Ronaldo dan Fernandes sudah menjadi rekan di tim nasional Portugal, dan prospek keduanya bergabung dengan MU juga membuat para penggemar bersemangat. Segalanya kemudian dimulai dengan awal terbaik saat MU melawan Newcastle. Ronaldo dan Fernandes mencetak gol, dan bagi Ronaldo itu adalah debut keduanya di Liga Inggris. Meskipun MU memiliki 2 pemain berkualitas, tampaknya ada bentrokan ego di Old Trafford. Karena Fernandes telah berubah dari menjadi pemain utama, kini dibayangi Ronaldo sekali lagi, sama seperti dia bermain di timnas Portugal. Keduanya terlahir sebagai pemenang dan memiliki pola pikir dan ambisi yang sama dalam hal penampilan sebagai sebuah tim. Tapi ada pertarungan konstan untuk mencetak gol lewat bola mati, dan keduanya mencoba menciptakan momen ajaib itu.
Ini bukan hanya situasi bola mati, Ronaldo tampak frustasi dengan Fernandes saat melawan Villa karena menebak dari jarak jauh daripada mencoba menciptakan peluang bagi pemain berusia 36 tahun itu. Ketika Fernandes mencetak gol mengejutkan menyusul 2 gol Ronaldo melawan Newcastle, seolah ada perasaan, saya masih di sini. Mengingatkan penggemar United bahwa dia masih salah satu pemain utama mereka terlepas dari kepulangan CR7. Jumpa Villarreal di Old Trafford, Manchester United sanggup bangkit. Solskjaer. Manchester United menjamu Villarreal dalam laga match day kedua Liga Champions di Old Trafford, Kamis 30 September 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. The Red Devils menatap pertandingan ini dengan berbekal hasil buruk dalam 2 pekan terakhir. Manchester United menjamu Villarreal dengan bayang-bayang kelabu, tidak hanya kalah dalam 2 laga terakhirnya, yang secara kebetulan terjadi di Old Trafford dan bahkan harus membuat mereka tersingkir dari Carabao Cup. Manchester United punya kenangan buruk saat menghadapi Villarreal. Setelah mengalami kekalahan ketiga musim ini pada akhir pekan lalu, bukan tidak mungkin tren negatif itu berlanjut dengan kekalahan ketiga di Old Trafford secara berturut-turut. Hal itu tentu menjadi hal yang sangat dihindari oleh Manchester United. Akan menyesakkan bagi MU, apalagi para pendukung mereka, jika harus merasakan kekalahan ketiga secara berturut-turut di Old Trafford dan terjadi di 3 kompetisi berbeda. Namun, apakah Manchester United memang tidak memiliki peluang? Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di final Liga Eropa 2020-2021. Villarreal dan Manchester United juga bermain imbang 1-1 dalam waktu normal, dan akhirnya trofi juara menjadi milik Villarreal setelah menang lewat drama adu penalti. Meski mendapatkan hasil yang kurang baik dalam 3 dari 4 laga terakhir Manchester United di semua kompetisi, Ole Gunnar Solskjaer tetap optimistis meratap laga kontra Villarreal. Manajer asal Norwegia itu menegaskan bahwa meski The Red Devils memulai perjalanan di kompetisi Eropa itu dengan hasil kurang baik, tapi bermain di Old Trafford akan menjadi sesuatu yang berbeda. Kami harus menjalani pertandingan Liga Champions dan kami sudah menantikannya. Kami tidak memulai dengan baik, tapi kami akan bersemangat, para penggemar dan pemain, untuk mendapatkan kemenangan. Kami akan menyerang untuk mendapatkan kemenangan, tegas Solskjaer seperti dilansir dari The Guardian. Manajer asal Norwegia itu juga tidak merasa terganggu dengan hasil negatif yang baru dialami timnya dalam beberapa laga terakhir. Fakta, Manchester United baru mengalami kekalahan pertama di Premier League membuat Solskjaer merasa semua masih dalam situasi yang baik. Kami memulai musim ini dengan baik hingga hari ini. Ini adalah kekalahan pertama kami di Liga, sangat baik dan berimbang. Saya mengenal para pemain saya tahu mereka akan bertarung untuk mendapatkan keinginan mereka, tegas Solskjaer.